Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Seorang YouTuber bernama Lauren Hutagalung yang melakukan aksi cegat lawan arah menuai banyak protes dari pelanggar lalu lintas. Saat melakukan aksinya, berbagai tindakan kekerasan verbal dan nonverbal kerap diterima Lauren dan tim. Padahal Lauren hanya ingin mengedukasi warga untuk tertib berlalu lintas. Lauren Hutagalung, seorang konten kreator di kanal YouTube dengan subscriber sebanyak 586.000, kini sedang menjadi perbincangan. Lebih dari 500 video yang diunggah didominasi konten tertib berlalu lintas, seperti mencegat warga yang melawan arah dan mengedukasi bagi para pelanggar lalu lintas. Konten mencegat lawan arah tersebut membuat para ojek online dan para pelanggar lalu lintas kesal. Bahkan saat melakukan pencegatan lawan arah dan mengedukasi bagi para pelanggar di Jalan Tebet, Jakarta Selatan, Lauren dan tim mendapatkan tindakan kekerasan verbal dan kekerasan fisik dari pelanggar lalu lintas. Dalam konten yang ia buat, Lauren dan timnya hanya ingin mengedukasi warga berkendara dengan aman dan tidak membahayakan orang lain. Ia juga mengaku tindakannya menegur pelanggar lalu lintas juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 256 yang berisi masyarakat sebagai pengguna jalan berhak memantau dan menjaga ketertiban lalu lintas. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kami tentunya YouTuber Lauren Hutagalung dan Prof. Bagong Suyanto selaku sosiolog FISIP UNER. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Abang Lauren dan Prof. Apa kabarnya? Selamat siang. Baik. Akbar. Saya ingin ke Bang Lauren terlebih dahulu. Bang Lauren, saya melihat tayangan tadi itu cukup menegangkan ya. Artinya ada resiko-resiko juga yang ikut di belakangnya. Dari sejak kapan Anda sadar bahwasannya kegiatan atau kebiasaan lawan arah ini sebenarnya merupakan kegiatan masif yang salah? Iya, jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada YouTuber yang melakukan kegiatan ini. Cuman mereka sudah redup karena kita tahu saat kita ngobrol-ngobrol mereka banyak dapat intimidasi ya. Dan sudah nggak rahasia umum lagi bahwa pelawan arah ini banyak yang galak-galak. Nah akhirnya setelah saya kayak mendapatkan kayak pencerahan lah, maksudnya di depan mata saya sendiri ada yang lawan arah, tabrakan, dan itu patah tulang. Kemudian saya mau melewati zebra cross kok susah banget, gak ada space-nya. Saya punya YouTube nih, kenapa nggak saya angkat ya, kayak kemarin-kemarin ada YouTuber yang melakukan. Kemudian saya berpikir jauh nih, bahwa pasti ini akan mendapatkan perlawanan, tapi nggak apa-apa lah. Segala sesuatu yang harus kita perjuangkan itu pasti ada resiko. Nah mulailah itu Februari Mas. Saya lakukan dan makin kesini banyak relawan yang mau ikut. Karena mereka korban pelawan arah. Itu sih Mas. Jadi berasal dari pengalaman pribadi Bang Lauren ya, sehingga membuat Bang Lauren ini tergugah untuk melakukan kegiatan sosial seperti ini. Ancamannya luar biasa, tekanannya luar biasa. Anda juga sempat berbincang dengan YouTuber lainnya yang sudah melakukan hal ini. Bahkan ada kata-kata begitu ya, ini sekedar konten. Tanggapan Anda? Iya, jadi mereka yang kalah debat itu karena dilihat kamera, ya elah lu konten. Kalau mau dan ikhlas, lakukan dong tanpa kamera. Kalau berpikir positif, kita angkat ke media sosial dan ini juga ini kan zaman media sosial ya. Jadi saya punya YouTube nih, saya angkat. Kalau kita berpikir positif, akan ada impact-impact yang orang nonton gitu. Positifnya ada. Apakah pemerintah lebih aware lagi? Apakah penonton lebih berpikir positif? Lawan arah nih berbahaya, saya nggak mau melakukan lagi. Dan itu terbukti dari beberapa kolom komentar itu kan banyak tuh. Bahwa setelah menonton video Bang Lauren, saya kayak tergugah hati saya untuk sadar nih. Nggak mau lawan arah lagi. Karena kita kan melakukan dengan konsisten, mungkin mereka kayak capek juga ya si Lauren ini melakukan gitu kan. Jadi dia kayak menghargain aja bahwa ya udah tersadarkan gitu. Karena ini kan kesadaran dari diri sendiri loh Mas. Kalau nggak dari kesadaran itu sampai kiamat ini lawan arah akan terjadi terus. Ini cukup viral ya. Cukup banyak juga yang membahas hal ini. Ini menjadi perhatian juga. Bahkan tidak hanya di kalangan masyarakat, pengamat juga memperhatikan hal ini. Saya ingin ke Prof.
Bagong terlebih dahulu. Prof, Ya, Mas. saya tidak ingin menyebut hal ini merupakan suatu kebudayaan karena ini bisa dibilang kebiasaan buruk begitu, Prof. Ini kebiasaan lawan arah. Apa yang menjadi faktor selain kita tahu tentunya pasti instrumen seperti infrastruktur jalan juga menjadi faktor. Tapi ada hal lain yang mungkin ini bagian dari kebiasaan kita dalam berkendara. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, perilaku tertib berlalu lintas itu memang lama ya menjadi masalah di Indonesia. Kalau di negara-negara maju, tanpa ada polisi, tanpa ada orang seperti Mas Lauren, orang cenderung tertib ya. Karena konstruksi mereka tentang hukum itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, dibengkok-bengkokkan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, konstruksi masyarakat tentang hukum itu masih dianggap sebagai sesuatu yang bisa ditawar ya. Sehingga kalau tidak ada polisi, kalau tidak ada orang seperti Mas Lauren, mereka akan lebih memilih melakukan pelanggaran ya. Karena dalam konstruksi mereka dengan melanggar, mereka lebih banyak diuntungkan daripada mentaati hukum yang berlaku. Nah, ini sebetulnya soal konstruksi ya. Makanya kalau saya ditanya apakah saya setuju dengan apa yang dilakukan Mas Lauren, kalau itu bentuk edukasi, itu memang harus dilakukan ya, sebagai bagian dari upaya mendidik masyarakat supaya sadar hukum. Nah, tapi masalahnya memang apa yang dilakukan Mas Lauren ini kan berisiko ya. Karena Mas Lauren ini sedikit banyak kan mengambil atau menggantikan peran aparat kepolisian lalu lintas ya, yang seharusnya menjadi tugas mereka. Dan orang-orang tentu memandang Mas Lauren ini sebagai penghambat daripada dipandang sebagai edukator yang membantu sosialisasi tentang perilaku tertib berlalu lintas ya. Tapi saya mengapresiasi yang dilakukan Mas Lauren ini kan sebuah kerja sosial ya, yang bertujuan untuk membangun konstruksi masyarakat yang lebih tertib ya. Tapi tentu ini tidak cukup hanya dengan apa yang dilakukan Mas Lauren ya. Ini harus dilakukan oleh semua pihak, terutama aparat penegak hukum ya, untuk membangun konstruksi bahwa hukum di Indonesia itu tegak dengan sendirinya, ada atau tidak pengawas yang dilakukan oleh petugas maupun seperti Mas Lauren ya. Kalau di luar negeri kan tidak ada polisi tapi orang tertib karena diawasi oleh CCTV yang bekerja 24 jam ya. Dan surat denda tilang itu kan tidak bisa ditawar kalau di luar negeri. Sudah dikirim ke rumah pasti terkena denda dan harus dibayar dia. Melanggar lalu lintas 1 kali, 2 kali, 3 kali dendanya naik terus ya. Orang sudah tidak berani untuk melanggar. Itu Mas. Baik. Pandangan masyarakat terkait hukum di Indonesia yang menurut Prof ini masih dapat ditawar begitu ya. Saya melihatnya juga orang-orang seperti Bang Lauren ini ditempatkan di satu tempat yang memang berpotensi seperti melawan arah begini. Artinya mungkin ada kecenderungan tidak ada usaha penanggulangan terlebih dahulu oleh pihak berwajib seperti kepolisian sehingga butuh sosok-sosok seperti Bang Lauren ini mempublikasikan ke media sosial agak eksposurnya menjadi tinggi begitu sehingga masyarakat memiliki kesadaran moral. Kita bicara soal kesadaran moral sendiri, Prof. Selain pandangan masyarakat terhadap hukum, yang menjadi PR adalah kesadaran moral masyarakat terhadap pelanggaran itu sendiri. Apakah ini salah, apakah ini benar? Bagaimana Prof melihatnya? Iya, ya jumlah polisi di Indonesia kan jauh kurang dibandingkan dengan tugas-tugas yang mereka emban ya. Kita ini kan tidak hanya bicara lalu lintas, tugas kepolisian kan banyak ya. Jadi dari satu sisi seperti itu bisa dipahami kalau tidak semua ruas jalan bisa diawasi. Makanya ini memang bukan bagaimana petugas itu diturunkan ke semua lini untuk mencegah pelanggaran ya. Tapi yang dibangun tadi edukasi untuk membangun kesadaran moral pengguna jalan ya. Jadi sanksinya itu memang harus sanksi sosial ya. Dengan ditayangkan oleh Mas Lauren, mungkin kalau perlu di close up wajahnya biar tahu siapa yang melanggar dan tidak, itu akan menjadi sanksi sosial ya. Yang orang akan malu kalau dia ketahuan ya. Kalau misalnya masuk di YouTube-nya Mas Lauren 2-3 kali orang-orang itu saja yang melanggar, ya itu kan menjadi sanksi sosial bagi dia ya. Nah tapi tentu tadi di luar itu harus ada agenda yang lebih mendasar, lebih substansial, yaitu bagaimana menjadikan hukum tertib berlalu lintas itu betul-betul jalan.
Kalau selama ini fenomenanya orang yang sama ketika dia ada di bandara Indonesia, dia bisa melanggar seenaknya. Ya. Tapi ketika masuk ke negara seperti Singapura misalnya, orang sama bisa tertib. Ini kan persoalannya konstruksi dia pada hukum ya. Iya, iya. Atau kalau orang misalnya di jalan kampung ada tulisan ngebut benjut, gitu ya. Orang takut untuk ngebut. Karena di kampung sanksinya tidak bisa dibengkok-bengkokkan, pasti konsisten. Mau ngebut di kampung ya pasti benjut-benjut bener ya. Tidak ada dalam undang-undang lalu lintas, tapi orang mentaati. Nah sekarang melanggar arah itu kan jelas melanggar hukum lalu lintas, membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain ya. Tapi orang yang melanggar kalau dilihat dari video yang ditampilkan ini kan begitu banyak. Berarti kan di benak mereka ini belum dianggap sebagai sesuatu yang salah ya. Yeah. Itu mentalitas jalan pintas memang. Yaitu harus didekonstruksi untuk kemudian direkonstruksi mentalitas baru ya untuk lebih tertib. Bicara soal mentalitas benar atau salah melihat tindakan ini. Ini yang menarik. Saya ingin ke Bang Lauren. Bang Lauren, Anda turun ke jalan, masyarakat juga turun ke jalan begitu seperti sosok Bang Lauren ini, menimbulkan konflik horizontal yang juga tidak bisa dihindarkan. Argumentasi pasti lahir, argumentasi ada di jalan. Lalu seperti apa Anda menanggapinya? Ya itu kadang-kadang mereka kan itu alibi mereka itu kadang-kadang karena udah menormalisasikan lawan arah ini jadi suatu kebiasaan, mereka menganggap itu sebuah hal yang benar buat mereka. Jadi mereka merasa itu merasa gue benar gitu. Dan kadang-kadang ketika kita hadir di lapangan, itu mereka pasti kata-katanya itu, lu siapa? Petugas nggak lu? Gitu. Makanya dari undang-undang yang ada itu, kita edukasi mereka. Bukan hanya petugas loh Pak, di undang-undang nomor 22 pasal 256, setiap warga berhak dan berpartisipasi untuk ketertiban lingkungan, untuk ketertiban lalu lintas. Bahkan Bapak juga ketika melihat saya nih, lawan arah, Bapak bisa menegur dan mengarahkan saya gitu, nggak cuma jadi kita ini sama manusia saling mengingatkan bahwa nggak cuma Bapak nanti yang kecelakaan, dari pemotor di jalur yang benar juga bisa kecelakaan. Jadi mereka selalu kadang-kadang dengan itu, dengan kata-kata lu siapa, petugas nggak lu gitu. Makanya kita turun ke jalan, memang ini nggak mudah, kita edukasi terus nih, bisa loh warga mengingatkan, menegur bisa, bahkan mencegah. Kalau menindak itu polisi ya, kita nggak bisa menindak. Tapi ya itu, kita harus konsisten terus. Itulah yang terjadi sampai kemarin yang ribut di Tebet itu, para oknum ojol yang menganggap kita ini kayak musuh lah gitu. Yeah. Siapa lu? Kita udah biasa di sini. Warga juga udah biasa di sini. Nah gitu. Sehingga berpatokan kepada kebiasaan. Ini dianggap kegiatan Bang Lauren menghalangi aktivitas mereka begitu ya. Sehingga argumentasi bahkan sempat terjadi gontok-gontokan. Lalu bagaimana jika hal ini kembali terjadi? Apakah tidak ada ketakutan? Malah Bang Lauren ini mencari tempat yang baru lagi. Saya lihat juga, saya memperhatikan juga tidak jarang Bang Lauren gontok-gontokan. Prinsip apa yang Bang Lauren pegang sehingga tetap mau melanjutkan kegiatan sosial seperti ini? Tapi jangan dijawab dulu Bang Lauren karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih membahas seputar kebiasaan lawan arah yang memiliki potensi dan resiko membahayakan. Masih bersama YouTuber Lauren dan juga Prof. Bagong. Saya ingin ke Bang Lauren dulu. Bang Lauren? Siap, Mas. Abang, ini membahayakan sekali ya sebenarnya lawan arah. Lalu Abang mencoba untuk mengedukasi secara langsung di lapangan. Tentu konflik horizontal tidak bisa dihindarkan. Ancaman secara langsung juga tidak bisa dihindarkan. Lalu mengapa Anda tetap bertahan melakukan kegiatan ini? Karena posisi kita kan itu posisi yang benar ya. Jadi kayak apa ya, berpikir kalau posisi benar sekali cebur, ya udahlah, gas aja. Bahasa kita nih, bahasa orang lapangan, gas aja terus gitu. Nggak ada kata mundur gitu, nggak ada kata capek. Karena kita kan apa ya, berpikirnya itu pola pikir masyarakat yang sering lawan arah ini, jadi seakan-akan kayak kebiasaan yang
membuat mereka itu merasa benar gitu. Makanya kadang kalau ke lapangan itu kita edukasi terus. Dan itulah yang membuat kita itu konsisten ke lapangan. Walaupun semenjak kejadian yang Tebet banyak yang bilang, wah kena mental kan lo. Mau lagi nggak nanti? Ya kita bilang ya tetap mau. Turun ke lapangan, gas terus gitu. Oke, saya ingin ke Prof. Menanggapi hal ini Prof, apakah kita membutuhkan sosok-sosok Bang Loren? Karena di sisi lain ini akan ada konflik horizontal. Tapi di undang-undang memang sudah diperbolehkan. Masyarakat juga ikut menegur. Tanggapan Anda, Prof? Ya. Sosok seperti Mas Loren ini kan simbolik ya sifatnya. Tentu kan tidak dimaksudkan untuk menertibkan persoalan lalu lintas di Indonesia. Ini tapi kan maknanya simbolik ya, menggugah kesadaran. Tentu dampaknya tidak bisa dipastikan ya, karena skala apa yang dilakukan Mas Loren ini kan skalanya sangat terbatas ya. Saya lebih melihat dan memahami apa yang dilakukan Mas Loren ini untuk menggugah kesadaran para pengguna jalan raya ya. Tapi di sisi lain saya juga memahami ya, bahwa dunia mereka itu bukan juga dunia tertib berlalu lintas. Saya di FISIP Uner mengajar mata kuliah kemiskinan ya Mas Loren. Jadi saya juga kadang memahami kalau orang-orang kecil itu apa yang dilakukan itu kadang non etis ya, bukan ilegal tapi non etis ya. Non etis itu ya pikiran mereka kadang bukan tertib lalu lintas yang penting, tapi soal perut misalnya. Ini saya juga memahami dari perspektif mereka ya. Tapi yang dilakukan Mas Loren saya kira harus juga dikembangkan cara-cara lain untuk mengedukasi ya. Tidak hanya di jalan raya, tapi juga harus dicari cara-cara lain, misalnya mengedukasi lewat sekolah. Ya. Kalau tujuannya memang membangun kultur baru ya, yang lebih tertib berlalu lintas. Mau tidak mau kan kita harus apatis ya, merubah masyarakat itu sangat tidak mudah ya. Dan saya terus terang khawatir Mas Loren, pada keselamatan Mas Loren dan tim ini pada satu saat memang akan berisiko menimbulkan konflik horizontal. Ini memang berat ya, dan bahkan mungkin juga berbahaya bagi Mas Loren ya. Jadi kalau saran saya, selain melakukan upaya-upaya penghadangan dan juga sosialisasi lewat YouTube, itu dikembangkan juga bentuk-bentuk sosialisasi yang lain ya, yang lebih variatif ya. Karena mendekati anak muda dengan mendekati kelompok masyarakat miskin, mendekati orang-orang besar ya. Karena yang melanggar ini kan bukan hanya orang kecil ya, orang besar pun kan juga melanggar. Banyak sekali, Bentuk Prof. pelanggarannya memang lain ya, menggunakan ruas jalan yang mobil juga. Saya khawatir Mas Loren ini dianggap mencoba menertibkan masyarakat menengah ke bawah, tapi tidak mencoba menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat menengah ke atas. Jadi sangat rawan dipelintir menjadi isu kelas. Gitu. Kenapa kok tidak nyegati mobil yang melanggar di tol misalnya? Kan bisa saja muncul pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan Mas Loren ini tujuannya memang bukan mengurangi jumlah pelanggaran ya, tapi mengedukasi masyarakat ya. Dan itu harus dilakukan lewat berbagai cara Mas Loren supaya hasilnya lebih meluas. Baik, saya ingin Mas Loren menanggapinya. Apakah hal itu juga langsung dirasakan Mas Loren? Artinya ada juga mereka yang membawa narasi dengan hal yang sama. Kenapa tidak melakukan hal ini? Kenapa tidak melakukan hal itu? Kenapa hanya terhadap masyarakat mungkin yang pengendara motor yang melawan arah? Kenapa tidak melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas secara menyeluruh? Apakah ada resensi seperti itu, Mas Loren? Ada. Cuman kita fokusnya pertama kan awal-awal itu fokus di zebra cross. Kemudian yang kedua ke trotoar. Baru yang ketiga yaitu lawan arah. Nah, lawan arah ini kita sudah berpikir jauh nih, pasti banyak perlawanan. Karena yang kita tegur, kita ingatkan itu kan ratusan karakter orang yang nggak kita tahu bahwa mereka itu punya emosional apa gitu kan. Cuman karena kita di posisi benar, ya kita terus melakukannya secara konsisten. Nah, masalah tadi yang digiring narasi, kenapa lu nggak ini, kenapa lu nggak itu, gitu kan. Karena kita fokus di lawan arah itu, kecelakaan bukan cuma satu pihak gitu.
Di pihak pemotor atau pengendara di jalur yang benar juga ketika terjadi kecelakaan dia bisa kena juga kan. Nggak cuma si pelawan arah. Kalau si Ya. pelawan arah oke-oke aja sih. Yang dia celaka sendiri nggak apa-apa. Di pemotor jalur yang benar ini. Nah itu yang kita ingatkan, berbahaya ya Pak ya. Jangan Pak ya, besok-besok jangan lewat sini lagi. Nah itulah yang terus kita lakukan di lapangan tuh. Kita ingatkan, kita Baik. tegur para Saya ingin- pelawan arah ini. Itu sih. Jadi fokusnya di lawan arah. Iya. Anda melakukan kegiatan persuasif untuk mengajak masyarakat putar balik yuk gitu. Tapi ternyata ada masyarakat yang juga tidak mau. Dan berpotensi seperti saya bilang tadi, konflik horizontal. Dan bagaimana Anda menangani hal ini? Apakah Anda sudah berkoordinasi juga dengan pihak keamanan? Atau karena saya lihat tayangan Bang Loren nih, Bang Loren kan tegap sekali, besar gitu. Jadi punya nyali yang besar gitu. Atau seperti apa alasan Anda untuk tetap bertahan? Ya itu dia, makanya yang seperti saya bilang di awal, udah banyak yang melakukan seperti ini juga, yang nggak tertangkap kamera, termasuk YouTuber-YouTuber sebelumnya. Tapi kena intimidasi dan ada ketakutan lah gitu. Dan kita hadir nih sekarang nih, kebetulan kita anak gym, hadir ke lapangan, mengedukasi. Memang iya banyak nih pelawan arah yang galak-galak. Siapa lu? Sampai kayak mau baku hantam lah. Tapi kita mengimbangin, ketika dia naik nada, kita naik nada. Ketika dia nyolot, kita naik nada lagi nih, jangan sampai kena mental, karena prinsipnya adalah kita benar nih, posisi kita benar. Kemudian masalah koordinasi, iya, memang situasional nih, di awal-awal itu kita situasional karena mengacu dari undang-undang itu kan, bisa warga negara nih mengingatkan, menegur, tapi makin kesini kita makin rapi nih, kita koordinasi sama lantas, di mana kita kegiatan, misalnya Jakarta Selatan, kita tatap muka nih Pak. Kita nih sebagai YouTuber edukasi lalu lintas khususnya lawan arah, kita mau membuat edukasi ini ke lapangan ini di titik ini gitu. Kalau pihak aparat selalu mengingatkan kita nih, hati-hati ya, kemudian humanis jangan lupa. Nah gitu-gitu sih. Dan ke sektor juga sudah, misalnya ke Polsek kita koordinasi. Berarti setiap kegiatan yang dilakukan Bang Loren sebenarnya sih berkoordinasi dengan petugas setempat begitu ya Bang Loren ya? Ya, koordinasi. Sifatnya koordinasi ya. Ya. Baik, saya ingin ke Prof. Prof, statement penutup Prof. Seperti apa yang harusnya dilakukan juga oleh petugas sehingga meredam konflik horizontal jika ada masyarakat yang juga seperti Bang Loren misalnya tergugah untuk melakukan perubahan, atau apa yang harus dilakukan, kebijakan penting apa yang harus dirubah sehingga kebiasaan ini dapat kita ubah bersama? Kalau teorinya itu mengatakan perilaku tertib, termasuk perilaku tertib berlalu lintas, itu dipengaruhi oleh yang pertama pandangan untung rugi, melanggar atau tertib. Yang kedua sebetulnya yang penting juga citra aparat penegak hukum di mata masyarakat. Jadi kalau yang dilakukan Mas Loren ini, sepanjang citra penegak hukumnya masih dianggap tidak konsisten, itu sebetulnya sia-sia. Ya. Kalau teorinya mengatakan begitu ya. Jadi memang harus ada pendukung konsistensi dari aparat penegak hukum untuk supaya masyarakat tuh mengkonstruksi hukum itu sebagai sesuatu yang positif ya. Ini kalau dalam teori itu dijelaskan seperti hukum Pitagoras itu ya. Hukum Pitagoras itu kalau yang melintang itu kan memang jaraknya lebih pendek dan lebih cepat. Itu mentalitas orang ya. Tapi kenapa kalau misalnya hujan, orang kok mau berjalan yang menurut siku-siku itu, yang lebih panjang ya. Karena ketika hujan orang kan merasa terlindungi, menempuh jarak yang lebih panjang. Tapi kalau tidak hujan, orang akan cenderung menerabas memilih jalan yang lebih pendek ya. Nah, berarti ketika hukum itu diberlakukan, harus ada kesadaran masyarakat, meskipun ini lebih lama, meskipun ini harus memutar lebih jauh, tapi dia terlindungi. Nah ini kan belum di Indonesia ini. Di Indonesia ini kan orang masih berpikir kalau menerabas itu keuntungan yang diperoleh lebih banyak daripada harus mutar. Ya. Makanya juga ini persoalan infrastruktur juga. Kalau muternya jauh sekali ya, muter di sini ditutup, muter di depan lagi ditutup. Harus muter 2-3 kilo ke sana baru bisa sampai ke tujuan. Itu kadang orang kan enggan ya. Jadi ada faktor yang sangat kompleks yang mempengaruhi tertib berlalu lintas. Ya, baik. Ini makanya mungkin harus dicari ya tempat-tempat yang Mas Loren harus mencari juga tempat-tempat yang kalau orang putar balik itu tidak sampai memaksa mereka harus putar berkilo-kilo ya.
Itu Baik. juga maksudnya bentuk kompromi ya. Gitu. Ya, baik. Infrastruktur, mentalitas yang juga berpengaruh terhadap pandangan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, ada sosok Bang Lauren yang juga kita harapkan tetap persuasif ya, tidak ikut-ikutan represif dalam melakukan edukasi, khususnya edukasi tentang melawan arah. Terima kasih Prof dan juga Bang Lauren sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Mas Akbar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Akbar, Mas Terima kasih. Lauren. Selamat Terima kasih, beraktivitas. Prof. Ya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menikmati kenikmatan kopi Cimbang di Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.